Rencana ekspansi armada seiring dengan private placement dikaji ulang. Kehadiran direktur transformasi baru di perusahaan juga memberi peran dalam perhitungan kembali atas rencana ekspansi. Pemirsa, PT Garuda Indonesia Persero Tbk menunda ekspansi armada pesawat di tengah kucuran dana dari Danantara senilai Rp23,67 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan penundaan tersebut seiring dengan dorongan dari Danantara dan ancang-ancang private placement. PT Garuda Indonesia Persero Tbk menunda ekspansi armada pesawat di tengah kucuran dana dari Danantara melalui private placement senilai Rp23,67 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, seiring dengan dorongan dari Danantara dan ancang-ancang private placement, Garuda Indonesia telah menjajaki nota kesepahaman untuk mendatangkan 4 pesawat. Kemudian hanya 1 pesawat yang didatangkan sebab 1 pesawat telah terlanjur untuk dibayarkan uang muka atau down payment. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Untoro juga mengatakan, rencana ekspansi armada seiring dengan private placement dikaji ulang. Kehadiran direktur transformasi baru di perusahaan juga memberi peran dalam perhitungan kembali atas rencana ekspansi. Sebagaimana diketahui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, para pemegang saham menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management Persero melalui private placement. Penyertaan modal dilakukan dengan setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait pendapatan Excel Smart hasil merger Excel Axiata dengan Smartfren melonjak di kuartal ketiga 2025. Ya, namun kinerja laba masih tertekan dengan catatan rugi triliunan rupiah. Pendapatan XL Smart hasil merger Excel Axiata dengan Smartfren melonjak di kuartal ketiga 2025. Namun kinerja laba masih tertekan dengan catatan rugi triliunan rupiah. Pendapatan PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk atau EXCL melonjak 20,44% secara tahunan menjadi Rp30,54 triliun hingga kuartal 3 2025. Sebagian besar atau lebih dari Rp30 triliun disumbang oleh jasa GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi, diikuti pendapatan managed service dan jasa teknologi informasi senilai Rp396,45 miliar. Namun beban perusahaan juga naik menjadi Rp30,51 triliun, membuat Excel mencatatkan rugi periode berjalan sebesar Rp2,58 triliun. Rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp2,6 triliun, berbalik dari laba bersih Rp1,31 triliun sebelum merger. Presiden Direktur dan CEO XL Smart Rajiv Sethi menyebut, kuartal ketiga menjadi momen krusial dalam mewujudkan nilai konsolidasi dan integrasi pasca merger. Ia menegaskan pelanggan yang kuat dan peningkatan pendapatan per pengguna menandai strategi monetisasi berjalan efektif serta integrasi jaringan berlangsung sesuai rencana. XL Smart menargetkan potensi sinergi 150 hingga 200 juta dolar Amerika selama 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Kami pemirsa PT Bumi Resources Tbk menjalin kesepakatan dengan PT Supreme Global Investment untuk mengakuisisi saham perusahaan tambang bauksit di Indonesia, yakni PT Laman Mining. Ya, hal itu tertuang dalam kesepakatan bersama dengan PT Supreme Global Investment yang ditandatangani pada 25 September 2025. Nilai pembelian 45% saham ditetapkan sebesar 59,1 juta dolar Amerika yang akan dibayarkan dalam 2 tahap. Tahap pertama pembayaran uang muka sebesar 20 juta dolar Amerika paling lambat 30 Desember 2025 dan selanjutnya pembayaran sebesar 39,1 juta dolar setelah persyaratan penyelesaian terpenuhi paling lambat 30 Oktober 2026. Apabila PT Supreme Global Investment gagal memenuhi persyaratan penyelesaian tersebut, perseroan berhak untuk meminta pengembalian uang muka beserta penalti 9% per tahun atau pengalihan saham Laman Mining sebagai bentuk penyelesaian.
Pemirsa, sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang solid sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional. Ya, pertumbuhan ekonomi tercermin kuat pada sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil yang tumbuh 5,92% lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional. Dalam acara pameran Indonesia Pharmaceutical and Cosmetic for Sustainability di Jakarta, tercatat sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil atau IKFT tumbuh 5,92% lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 3,88% dengan realisasi investasi sebesar 142,15 triliun rupiah selama Januari hingga September 2025, naik dari 116,54 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh paling tinggi, yakni 11,65% dengan investasi mencapai 65,9 triliun rupiah dengan nilai ekspor mencapai 15,22 miliar dolar Amerika. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis tumbuhan berkhasiat yang berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dan obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Potensi tersebut menjadi modal besar bagi pengembangan industri berbasis bahan alami dan inovasi lokal. Dan kalau kita lihat dari kinerja perdagangan, ekspor dari sektor IKFT tercatat 35,25 miliar dolar. Dan pada periode yang sama, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tercatat tumbuh double digit ya, sebesar 11,65%. Dengan kontribusi 1,87% terhadap PDB dan investasi di sektor farmasi dan obat tradisional tercatat 65,9 triliun rupiah dengan nilai ekspor lumayan baik 15,22 miliar dolar. Saat ini terdapat lebih dari 219 industri farmasi, mayoritas berskala besar serta 1.200 industri kosmetik, di mana 89% diantaranya merupakan industri kecil dan menengah. Menperin Agus Gumiwang menegaskan dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri sektor kosmetik dan obat halal global atau Global Halal Hub yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, rapat umum pemegang saham luar biasa Garuda Indonesia menyetujui penyertaan modal senilai 23,67 triliun rupiah dari PT Danantara Asset Management Persero. Ya, pemirsa, dari total dana senilai 23,57 triliun rupiah, sekitar 8,7 rupiah atau 37% ini akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia untuk pemeliharaan pesawat. PT Danantara Asset Management Persero resmi menyertakan modal sebesar 23,67 triliun kepada Garuda Indonesia melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu berupa setoran modal tunai sebesar 17,02 triliun rupiah serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar 6,65 triliun rupiah. Keputusan ini tertuang dalam hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Garuda Indonesia. Dari total dana senilai 23,67 triliun rupiah, sekitar 8,7 rupiah atau 37% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu sebesar 14,9 triliun rupiah atau 63% akan mendukung operasional Citylink yang terdiri atas 11,2 triliun rupiah untuk modal kerja dan 3,7 triliun rupiah untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021. Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menegaskan persetujuan pemegang saham terhadap penyertaan modal merupakan tonggak penting dalam perjalanan pemulihan dan transformasi perseroan. Selain itu, penyertaan modal dapat mewujudkan maskapai nasional yang sehat dan berkelas dunia. Dengan permodalan lebih kuat, perseroan dapat memperkokoh keandalan operasional, meningkatkan kesiapan armada, serta menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel.